Pernah gak sih kamu ngerasa kok tiba-tiba aku nyaman ya sama dia? Padahal baru kenal tapi udah klop banget. Atau justru udah sering ketemu tapi kok ngerasa tetap jauh ya? Dan lucunya, semakin tertarik kita kepada seseorang, semakin besar keinginan kita buat ngobrol sama dia. Kenapa ya bisa begitu? Halo semuanya, aku Mara dari Psikologi UHAMKA. Di video ini aku bakal bahas kenapa kita bisa langsung klop dengan seseorang dan apa yang bikin komunikasi kita jadi lebih dekat sama dia. Dalam psikologi ada istilah atraksi interpersonal, yaitu ketertarikan kita kepada seseorang yang bikin kita mau berkomunikasi lebih banyak sama dia. Ini bukan cuma soal jatuh cinta ya, tapi soal ketertarikan kepada teman, kepada partner organisasi, bahkan kepada orang yang baru aja kita temui. Atraksi interpersonal itu ibarat pemicu komunikasi. Kalau kita tertarik kepada seseorang, kita jadi lebih terbuka sama dia, lebih mau mendengarkan, lebih peduli terhadap hubungan itu. Tanpa atraksi, komunikasi itu biasanya cuma formalitas, tanya kabar, selesai, tidak ada kelanjutannya. Ketertarikan dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor personal dan yang kedua ada faktor situasional. Faktor personal terdiri dari 4 hal. Yang pertama, kesamaan karakteristik personal. Kita cenderung suka sama seseorang yang mirip dengan kita. Hobinya sama, suka lagu yang sama, jurusan sama, humornya nyambung. Hal itu membuat otak kita mikir, asik nih orang, satu frekuensi. Yang kedua, tekanan emosional. Saat kita lagi down, kita cenderung tertarik sama seseorang yang bisa jadi tempat buat cerita. Support membuat bonding jadi lebih kuat. Yang ketiga, harga diri rendah. Nah, ini menarik. Kata Tubbs dan Moss, orang yang rendah diri cenderung lebih mudah mencintai orang lain. Maksudnya apa ya? Saat seseorang kurang percaya diri, perhatian dari orang lain terasa sangat berharga bagi dia. Mereka jadi mudah suka, tapi bukan karena cocok, melainkan karena butuh validasi. Kalau nggak hati-hati bisa bikin hubungan nggak seimbang. Yang keempat, isolasi sosial. Kadang ada orang yang jarang interaksi dengan orang lain, entah karena malu, karena jauh dari orang-orang, atau karena nggak punya banyak teman. Menariknya, orang yang merasa kesepian atau merasa nggak punya siapa-siapa, kebutuhan untuk dekat dengan orang lain atau kebutuhan untuk berkomunikasi dengan orang lain justru cenderung semakin kuat. Jadi ketika ada orang yang memberi perhatian atau ngajak ngobrol, mereka bakal lebih mudah merasa tertarik. Tapi ini nggak berlaku buat semua orang. Ada juga yang karena terlalu sering ngerasa kecewa malah menjauh diri dan menutup diri dari orang lain. Selain faktor personal, ada juga faktor situasional yang terdiri dari daya tarik fisik. Jujur aja, first impression yang dilihat pasti visual dulu. Nggak harus ganteng atau cantik kok, asal pakaiannya rapi, wangi, bahasa tubuhnya positif, udah jadi nilai plus. Yang kedua, ganjaran atau reward. Ketika kita mendapatkan manfaat dari orang lain, entah itu hiburan, ilmu, atau perhatian, kita bakal makin tertarik. Maksudnya, kalau berinteraksi dengan seseorang membuat kita happy, membuat kita senang, kita bakal balik lagi dan lagi. Yang ketiga, keakraban. Makin sering kita ketemu dengan seseorang, makin sering kita interaksi dengan dia, makin terasa dekat kita dengan dia. Bahkan orang atau teman yang awalnya biasa aja, karena kita sering interaksi, karena kita sering ketemu, bisa jadi orang terdekat kita, bisa jadi favorit karena sering interaksi. Yang keempat, kedekatan. Orang cenderung lebih suka dan lebih tertarik kepada seseorang yang memiliki kedekatan rumah tinggal atau satu sekolah ataupun satu kampus. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena persahabatan lebih mudah tumbuh di lingkungan yang berdekatan.
Yang kelima, kemampuan. Pernah gak sih kamu suka sama seseorang karena dia terlihat keren? Orang yang kita anggap kompeten biasanya jauh lebih menarik. Misalnya, orang yang jago public speaking, orang yang wawasannya luas, itu bakal jadi lebih menarik. Selanjutnya adalah pengaruh atraksi interpersonal pada komunikasi interpersonal. 1. Penafsiran pesan dan penilaian orang. Ketika kita suka dan tertarik sama seseorang, penafsiran pesan-pesan dari orang tersebut akan terlihat positif bagi kita. Misalnya, kamu sibuk ya akhir-akhir ini. Nah, pesan tadi ketika yang menyampaikan adalah seseorang yang kita sukai, kita akan menafsirkan, wah, dia perhatian banget ya sama aku. Padahal dia cuma nanya biasa aja. Sederhananya, ketika kita suka dengan orang lain, kita lebih memaklumi kesalahan mereka, kita akan memandang positif pesan-pesan yang mereka sampaikan. Sebaliknya, kalau orang yang tidak kita sukai, kita cenderung memandang pesan-pesan mereka akan menjadi negatif. Jadi, penilaian kita ke orang lain sering terjadi karena dari perasaan kita ke mereka, bukan cuma dari kata-katanya. Yang kedua, efektivitas komunikasi. Ketertarikan bisa bikin komunikasi jadi lebih lancar, lebih terbuka, dan lebih niat. Kalau kita tertarik, komunikasi akan jadi lebih efektif. Sebaliknya, kalau kita tidak tertarik, komunikasi akan jadi terhambat, hanya sekedar formalitas atau basa-basi. Karena pada dasarnya ketertarikan bikin kita ingin terhubung dan keterhubungan bikin komunikasi jadi mengalir. Nah, sekarang coba kamu ingat siapa orang yang akhir-akhir ini bikin kamu ngerasa nyaman ngobrol sama dia. Kenapa kamu tertarik sama dia? Apa karena kesamaan, dukungan emosional, atau karena sering ketemu? Nah, jawaban-jawaban kamu itulah atraksi interpersonal di kehidupan nyata. Kita nggak bisa milih siapa yang bisa lewat dalam hidup kita, tapi kita bisa memahami kenapa orang tersebut terasa berarti dalam hidup kita. Sekian dari aku, terima kasih. Bye-bye. Pada akhirnya, atraksi interpersonal bukan cuma tentang siapa yang menarik perhatian kita, tapi juga tentang bagaimana kita membangun koneksi yang bermakna. Kita semua ingin dimengerti, didengar, dan dihargai. Dan ketika kita merasa tertarik pada seseorang, entah karena kesamaan, kenyamanan, atau sekedar sering bertemu, komunikasi antara kita jadi punya arti yang lebih mendalam. Tapi jangan lupa, rasa tertarik itu hanya titik awal. Yang benar-benar menentukan kualitas hubungan adalah bagaimana kita memahami satu sama lain, saling terbuka, dan tumbuh bersama melalui komunikasi yang jujur dan hangat. Jadi, ketika kamu merasa klop sama seseorang, coba berhenti sebentar dan sadari ada proses psikologi yang sedang bekerja. Sebuah dorongan alami manusia untuk terhubung. Dan mungkin pertanyaannya bukan lagi, kenapa ya aku tertarik sama dia? Tapi, hubungan seperti apa yang ingin aku bangun dari ketertarikan ini? Karena komunikasi yang baik bukan hanya dimulai dari rasa tertarik, tapi dipertahankan oleh usaha dan ketulusan untuk memahami.